Pak Jokowi bangga kita bangsa Indonesia yang selamat, sukses, gemilang mengendalikan COVID. Oke, semua berkata begitu, cocok, setuju Pak, terima kasih. Dari kacamata spiritual, saya melihat ini karena dermawannya orang-orang kaya. Ada hubungannya, ada. Tuhan itu akan memberikan keberkahan bagi satu penduduk yang orangnya seperti itu. Gitu kan? Jadi saya lihat orang-orang kaya itu pada keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gaya TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Senang sekali, saya Egit Hapsari dan di sini ada Babe Haikal. Siap. Yang sudah siap berbagi insight kepada pemirsa Gaya TV dimanapun pemirsa Gaya TV berada. Masih hangat soal kilas balik dan refleksi diri. Siap. Mengenai pergantian tahun dari 2022 ke 2023. Oke. Kalau kita udah ngobrolin soal politik, penegakan hukum, ini pasti nggak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Urusan perut, Be. Ekonomi. Penting banget itu. Penting banget ya? Itu. Cepat banget ya, Be. Udah 2023 gitu ya. Besok 2024 presiden baru, 2025, 2026 kritik, 2027 persiapan presiden baru lagi. Iya. 2008 ada kasus yang amat sangat besar yang akan menggemparkan. Udah kayak paranormal aja. Ini jadi episode ramalan dong ya. Jangan gitu. Kita refleksi aja ya, Be ya. Baik, kaleidoskop ekonomi. Kaleidoskop ekonomi. Kenapa saya bilang ini cepet banget waktu bergulir gitu ya. Kayaknya masih segar banget diingatan gitu begitu kasus pertama COVID-19 ini landing gitu di Indonesia tahun 2020. Iya. Sekarang udah mau 2023 aja nih. 2 tahun kita dikasih ujian ya, Be. Pandemi COVID-19. Betul sekali. Sepanjang 2022 ekonomi udah bisa dikatakan pulih belum sih, Be? Baik. Terima kasih pertanyaannya. Kalau saya bicara soal ekonomi, mungkin di luar jalur, mungkin banyak tokoh-tokoh yang berkata Haikal itu bukan ekonom dan sebagainya. Tapi yang saya kagumi dari Mbak Egit, bicara soal akar rumput tadi. Nah kalau itu boleh diadu. Karena kita tahu semua ya, Babe Haikal ini sosok yang sangat dekat dengan kalangan akar rumput. Itu boleh diadu. Apa suara-suara yang baik Babe tangkap nih dari suara-suara rakyat kecil? Baik. Untuk Mbak Egit dan pemirsa ketahui, 1 bulan rata-rata itu saya 70-80 titik bicara. 1 bulan. Kalau ketika musim maulid atau Isra Mi'raj atau tahun baruan begini bisa jadi 100 titik 1 bulan. 100? 1 bulan, 100 titik. Artinya saya pagi di mana, siang di mana, malam di mana. Okay. Itu kalau 30 hari sudah 90. Dan kalau hari Sabtu, hari Minggu itu bisa 5 sampai 6 ya. Nah, rata-rata dengan 70 minimum 60 deh. Kita ambil batas paling sedikitnya itu 60 titik 1 bulan. Apa artinya? Betul yang Egit bilang tadi, akar rumput ya. Terus terang, akar rumput senang sekali dengan COVID-19. Kok bisa? Banyak orang akan bertanya begitu. Kok bisa ya? Tanya deh supir taksi. Begitu pada waktu kasus, apalagi kasus yang yang lockdown. Tiba-tiba orang kaya keluar semua. Supir taksi itu di bagasinya penuhnya apaan? Sembako. Orang jadi lebih dermawan. Mereka pulang dengan tenang, gak usah mikirin penumpang, penuh sembako di belakang. Tanya sama gojek-gojek itu. Tanya sama supir taksi itu. Tanya sama merbot masjid yang saya kunjungi. Tanya semua sama orang kaum pinggiran lah dibilang. Tanya sama akar rumput. Mereka senang gak pada waktu COVID? Disitulah Tuhan memberikan ujian dan ternyata kita tuh lolos dari ujian. Menurut pendapat saya, dari kacamata kan boleh sudut pandang lain-lain dong. Sudut pandang sini kan boleh kan. Pak Jokowi bangga kita bangsa Indonesia yang selamat, sukses, gemilang mengendalikan COVID. Oke, semua berkata begitu, cocok, setuju Pak, terima kasih. Dari kacamata spiritual, saya melihat ini karena dermawannya orang-orang kaya.
Ada hubungannya, ada. Tuhan itu akan memberikan keberkahan bagi satu penduduk yang orangnya seperti itu. Gitu kan? Jadi saya lihat orang-orang kaya itu pada keluar. Saya sendiri, yayasan saya selama Covid itu paling gede income-nya. Kenapa? Kal titip ya buat orang sekitarmu. Kal titip ya beras. Kal titip ya uang. Kal titip ya sembako. Kal titip ya minyak goreng. Waktu Covid melanda, minyak goreng di sini numpuk, gula pasir di sini numpuk. Buat apa? Buat bagi-bagi. Saya bilang keren ya, keren. Yang merasakan ekonomi hancur itu adalah kaum menengah. Kaum menengah. Yang terhimpit ya, dibilang kaya juga enggak, susah juga enggak. Itu Tapi dampak terasa. Sembako dia nggak terima dari orang kaya, dia nggak dapat karena rumahnya, karena usahanya. Iya. Sementara usahanya kagak ada yang datang karena orang ngerem ngeluarin duit. Dampaknya gitu. kalau suara-suara dari kelas menengah ini gimana, Be? Nah, suara kelas menengah yang saya bisa kita angkat bahwa mereka dilanda keterpurukan luar biasa dan sampai sekarang mereka belum bangkit sepenuhnya. Toko-toko yang mereka punya, usaha-usaha mereka, usaha tour and travel hancur, usaha retail hancur, usaha baju hancur, usaha kecantikan hancur karena yang namanya baju, kecantikan itu kan second priority kan gitu loh. Tapi yang usaha sembako maju, yang level bawah karena sembakonya diborong dan dikembalikan kepada rakyat-rakyat kaum pinggiran. Nah, usaha yang menengah ini yang terkena dampak ekonominya langsung dan sampai sekarang Mbak belum pulih sepenuhnya. Teman-teman saya yang dagang di Tanah Abang, dagang sarung, dagang baju, dagang kurma, dagang oleh-oleh haji, tutup tuh. Sampai sekarang. Tutup, sekarang udah mulai buka lagi. Satu dua udah mulai buka lagi. Oke. Kenapa tutup? Kagak ada yang beli. Iya. Gitu. PPKM, Ya, jilid-jilid. itu orang dihambat untuk datang. Harus vaksin masuk ke mall. Ya Pak, ampun dah kebijakan seperti itu. Harus vaksin ke pasar. Ya come on. Oke, itu akan membuat Covid hilang. Tapi hilang juga kesempatan untuk berdagang. Gitu ya. Akhirnya yang maju itu adalah online. Penjualan online itu maju berkembang seperti jamur yang tumbuh di musim hujan, kata puisi begitu. Padahal musim hujannya bukan jamur tapi banjir. Jamurnya hilang. Tekan nih udah musim hujan. Jamur hilang, bukan hilang lagi, ramah rumahnya hilang. Jadi saya lihat situasi seperti itu belum pulih. Penjualan online jadi tumbuh dan yang paling menikmati keuntungan adalah berikut daftar kekayaan orang di pejabat di Indonesia yang bertambah secara gila-gilaan hartanya selama Covid. Jreng, siapa mereka? Kita bisa lihat. Oke. Itu apa ya? Itu kaleidoskop hukum masuk, politik masuk, ekonomi pun masuk. Kesimpulannya di orang-orang ini. Pertanyaannya, kok bisa? Lagi-lagi kok bisa gitu. Nah, orang-orang inilah yang berada di bisnis yang terjadi ketika Covid melanda. Satu, vaksin. Para PBF, pedagang besar farmasi, dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa di tengah keterpurukan. Dua, orang-orang yang punya otoritas terhadap Covid. Dia tuh pejabat-pejabat ini kan semua punya otoritas. Ya, di antaranya banyak ya. Ada yang maskernya, ada yang baju APD-nya, ada yang vaksinnya, ada yang rumah sakitnya, ada yang pedagang farmasinya, ada yang vitaminnya gila-gilaan, sampai maaf ya, sebuah susu yang ketika dimainkan di sosmed hanya oleh beberapa gelintir netizen, susu ini mampu membunuh Covid. Abis orang berantem ke susu itu. Viral abis gitu ya. Vitamin C juga ada tuh. Abis semuanya. Kita sampai bingung cari di mana. Masyarakat Indonesia luar biasa. Mudah tersulut dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau kayak gini kan yang cuan yang nimbun gitu nah, ya. itu lagi. Jadi para pemain-pemain besar dia bertambah kekayaannya secara luar biasa. Pemain-pemain menengah dia merasakan kehimpitan yang luar biasa dan pemain akar rumput di bawah dia memang tidak punya pendapatan tetapi sumbangan dari dermawan tiba-tiba ngalir ke mereka semua.
Sayangnya Bapak Ibu dermawan itu kok nyumbangnya cuma Covid doang. Iya. Harusnya ini dijadikan Daily, Daily, monthly. regular dong ya. Monthly deh, bukan daily deh. iya. Monthly activity. Jangan ditimbun, deposito. Uangnya nggak mengalir dan merusak sendi-sendi. Belanja deh gitu loh, belanja untuk mereka dan bagikan lagi untuk mereka. Itulah tambunganmu, begitu kan gitu. Nah kalau belanja ke pasar jangan sadis-sadis nawarnya gitu ya. Aduh. Heran ya, di toko yang branded dia tuh nggak nawar. Berapa ini? 500 juta. Oke. Ini berapa nih kentang? 24.000. Biasa 20. 15 deh. 15.000 deh. Kasian ya Be. Tas lu 1 miliar tuh Bu. Makanya nggak malu sama tas gitu ya berarti. Ya, jadi jangan sampai kalau ke rakyat kecil malah kita bisa dibilang zolim gak sih kalau begitu tuh nawarnya sadis-sadis? Bisa lah, sangat gitu loh. Dan nggak kecuali kalau dia berada dalam keadaan yang sangat butuh sehingga dia membutuhkan sisa uangnya itu untuk membeli yang lain. Wajar lah tawar menawar memang terjadi di pasar. Tapi nggak ada normanya dan nggak beradab. Kalau kata bilang orang anak sekarang bilang nawarnya nggak ada akhlak. Nggak ada. Atau ini Afgan sadis. Makanya itu sadis gitu ya. Nah, yang seperti itu kita buang dari budaya kita. Budaya pada waktu Covid kita sukses gemilang ya. Karena pada waktu budaya itu banyak sekali orang-orang yang keluar, orang dermawan dan membuat pemerataan itu segera cepat. Saya nggak ngebayang Mbak Igit kalau ternyata di kaleidoskop ekonomi ini ada satu usulan dari orang yang mumpuni, dari Menko Perekonomian atau dari Menteri Pertahanan. Aku Menteri Pertahanan ya, karena Menteri Pertahanan juga ngurusin pangan loh. Iya benar. Ya. Ketahanan pangan Dan juga mungkin Presiden dengan gagahnya kita berkata, saya menanti kata-kata ini. Mari kita mirip gak sama Jokowi? Enggak ya? Lumayan. Kita harus membuat satu program untuk Indonesia. Program itu pernah dibuat dahulu oleh almarhum Pak Harto, namanya program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, yang kita sebut GNOTA. Covid kemarin, nih Haikal lagi ya. Boleh dong. Covid kemarin telah membuktikan bahwa ternyata dengan ketahanan ekonomi yang baik, yaitu terjadinya aliran dari yang kaya ke yang miskin, membuat ekonomi Indonesia tidak parah-parah amat. Bagaimana kalau itu ditetapkan oleh undang-undang sebagai usulan dalam kaleidoskop ekonomi ini? Ada satu gerakan nasional di mana orang kaya harus menjadi orang tua asuh bagi anak miskin. Satu anak aja deh. Satu anak saja. Berapa jumlah orang kaya di Indonesia? Berapa jumlah orang anak miskin di Indonesia? Come on. Ada 270 juta rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan, itu nggak sampai 40 juta. 39, sekian. Biar gampang hitungnya, dari 270, 40 doang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berarti 270 dikurang 40, ada 230 juta rakyat Indonesia yang tidak di bawah garis kemiskinan. Masa nggak mau bantu saudaranya sih yang cuma 40? Kalau yang 40 ini terangkat, beres, nggak ada angka kemiskinan di Indonesia. Harusnya ke sana. Apa nunggu saya jadi menteri? Bagaimana nunggu saya jadi menteri? Mau diaminin atau enggak nih Be? Terserah pemirsa aja ya. Coba bayangkan itu loh. Ada satu instrumen, ada satu undang-undang dalam usulan dalam kaleidoskop ekonomi ini, itu harus diundangkan. Ada satu instrumen bahwa orang kaya itu kan aliran dananya kan ada di PPATK. Depositonya, uangnya yang diendapkan juga ada. Itu mesti dikeluarkan lah 0,00001%. Itu berguna buat sekolah anak. Jadi jangan cuma pas pandemi, jangan cuma pas bulan Ramadan, jangan cuma pas lagi Lebaran gitu ya dermawannya ya. Giliran pada waktu Imlek, angpau keluar. Begitu Natalan dan Tahun Baru, uang jajan keluar. Begitu Lebaran ya, uang THR keluar gitu.
Cuma 3 momennya. Jadikan itu undang-undang dong, jadikan itu mantli dong, jadikan kan, dan itu cuma dari semprit bunga yang kamu hasilkan, nggak mengganggu harta pokokmu gitu loh. Hayo orang kaya, orang kaya, orang kaya. Jadi apa harus saya Pak jadi ketua GN Otah biar saya bisa terapkan ini kepada orang kaya, bekerja sama dengan PPATK, Polri, RT, RW dan lurah setempat, bahwa kalau ada satu anak yang putus sekolah, tanggung jawab di lingkungannya. Tapi itu ada di negara, udahlah negara nggak mampu, negara nggak mampu. Benar saya bilang, negara nggak mampu. Kalau negara mampu nggak begini. Negara mampu buat undang-undang yang signifikan dari kaya jatuh ke miskin. Apa itu? Gerakan Nasional Orang Tua Asuh dibangkitkan kembali. KUD, BUD dibangkitkan kembali. Dan dengan itulah yang membuat ekonomi Indonesia makin berjaya kembali, dan Indonesia mudah-mudahan kembali menjadi macan Asia. Macan Asia ya. Luar biasa. Terus ada wacana juga nih Be, katanya Gimana? Januari ini baru wacana ya. PPKM mau dihapus. Menurut Babe dampaknya bakal gimana nih? Karena tadi kalau kita lihat pemulihan ekonomi ternyata berbeda ya, dari akar rumput, masyarakat bawah gitu. Kelas menengah, kelas atas tentunya beda. Nah, ini suatu kabar yang baik atau enggak nih PPKM dihapus? Baik. Kalau PPKM dihapus, maka kita kembali ke zaman 2019 ya. Iya. 2020 mulai diberlakukan ya. Iya. Selama hampir lebih daripada 2 tahun. Tahun ini pas 2 tahun ya. Hampir dong, kita terapkan April kan 2020 kan. Betul. Sebentar lagi udah 2 tahun kita dilanda seperti ini, hentikanlah semua. Hentikanlah agar semua di Indonesia kembali pulih dan kembali normal. Dan pemerintah harus memberikan subsidi kepada mereka yang sudah terkena dampak secara langsung. Dalam bentuk apa subsidinya? Subsidinya dalam bentuk pembinaan, dalam bentuk bantuan, dan dalam bentuk pinjaman lunak. Kenapa? Dari siapa? Dari orang-orang ini yang kekayaannya berlipat ganda selama Covid, selama 2 tahun. Lagi-lagi, kalau saya sebagai ketua untuk pemerataan ini, saya sanggup bekerja sama dengan PPATK, dengan polisi, dengan lurah setempat untuk bertanggung jawab kalau ada orang miskin yang ada di lingkungannya. Kalau ada orang yang putus sekolah di lingkungannya, maka yang bertanggung jawab adalah yang pertama kali orang kaya di daerah situ. Pemerintah sudah tidak bisa diharapkan lagi. Betul, pemerintah udah terlalu banyak urusannya deh. Nggak sanggup, sampai ke situ nggak sanggup. Terlalu banyak ya masyarakat. Terlalu banyak itu. Dan dari dulu semua presiden ngomongnya kayak gitu. Tuh nggak jadi-jadi juga. Gitu. Tuh tahu dirinya bertambah kaya. Tuh pejabatnya bertambah kaya. Tuh yang lain bertambah kaya. Sementara anak-anak semakin banyak putus sekolah. Ada yang salah dari sistem itu. Ya, kekayaan hanya berputar kepada mereka yang kaya saja. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Begitu kata Bang Haji Omar Irama. Kalau dibilang PPKM mau dihapus, katanya ada wacana begitu ya, tahun 2023 Januari. Tapi masih ada bayang-bayang resesi, Be. Udah rame dari pertengahan 2022, katanya 2023 itu ada resesi. Ya, resesi bagi orang di luar sana ya, tapi bagi bangsa Indonesia sudah tidak, insya Allah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat kuat. Bangsa Indonesia di sini adalah tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Lagu lagi tuh. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kail dan jala. Bukan kolam susu ya, bukan ini lautan, bukan lautan, hanya kolam susu. Saking makmurnya, saking indahnya. Jadi saya kok optimis Indonesia nggak akan pernah merasakan seperti di dunia yang kelaparan sehingga banyak terjadi gelandangan, saya nggak yakin. Indonesia negara yang secara di atas kertas itu memang kecil indeks pendapatan per kapitanya, itu tidak lain tidak bukan karena pembaginya, jumlah masyarakat Indonesia yang banyak. Tapi kalau kita lihat ke arus bawah dimanapun, terutama di Pulau Jawa dengan angka 64% kan orang Indonesia kan di Pulau Jawa kan ya. Nah itu mudah-mudahan tidak terganggu. Kalau di daerah lain saya belum mengamati terlalu dalam. Ya, mudah-mudahan daerah manapun di Indonesia ketahanan pangannya kuat dan itu membuat kita terbebas insya Allah dari resesi yang akan melanda di tahun depan.
Gitu. Amin. Ini juga bisa menjadi harapan ya Yes. untuk perekonomian Indonesia di tahun 2023 dari Babe Haikal. Semoga kita bisa mengamini ya Amin. harapannya ya. Semoga ini tadi yang Babe Haikal sampaikan bisa dibilang people power ya, dengan People semangat gotong royong gitu ya, Yes. saling membantu dan menguatkan kita di tengah terpaan situasi ekonomi global. Insya Allah Indonesia kuat. Amin ya robbal alamin. Kembali menjadi macan Asia. Macan gitu ya. Baik, terima kasih Babe Haikal Siap. sudah berbagi insight-nya mengenai kilas balik perekonomian Indonesia 2022 dan juga harapannya terkait situasi ekonomi Indonesia tahun 2023. Semoga ini bisa membangkitkan semangat berbagi ya bagi pemirsa Gaya TV supaya kita kuat menghadapi terpaan ekonomi di tahun depan. Bersama kita bisa ya, Be ya. Amin. Baik, saya Gita Hapsari dan Babe Haikal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gaya TV. Merdeka.